Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel Edukasi Aisyah. Sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan komennya ya teman-teman. Sebelumnya apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mari kita mulai pembahasan materinya. Ketika kehidupan telah berhenti, kepercayaan akan hari kiamat sebagai kewajiban bagi umat Islam. Al-Quran telah menjelaskan tanda-tanda dari hari kiamat. Setelahnya, manusia akan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Mempercayai hari akhir, memperkuat iman, menambah semangat beribadah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita akan bahas satu persatu materinya. Yang pertama, ada makna hari akhir. Rukun iman kelima yaitu iman kepada hari akhir. Hari akhir merupakan hari berakhirnya kehidupan di alam dunia. Pada hari itu, alam semesta dan seluruh isinya akan mengalami kehancuran. Semua benda mati akan hancur dan semua yang bernapas akan mati. Hari akhir disebut juga hari kiamat. Hari kiamat diawali oleh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama. Hal ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 13-16 yang artinya, maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah hari akhir dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 13-16. Pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa suatu saat akan datang satu hari di mana seluruh kehidupan berakhir. Mengimani hari akhir berarti juga meyakini sepenuh hati adanya pembalasan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Hari akhir pasti akan datang, tetapi tidak seorang pun yang dapat mengetahui kapan datangnya. Para nabi dan rasul sekalipun tidak dapat mengetahui kapan datangnya kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Al-Hajj ayat 7. Pada hari akhir itu seluruh manusia meninggal dunia, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya. Jenis-jenis hari akhir. Jenis-jenis hari akhir dibagi menjadi dua macam, yaitu kiamat sughra atau kiamat kecil, dan yang kedua ada kiamat kubra atau kiamat besar. Di sini kita akan membahas satu persatu tentang kiamat-kiamat tersebut. Yang pertama kita bahas tentang kiamat sughra atau kiamat kecil. Kiamat sughra atau kiamat kecil merupakan kehancuran, kematian, atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Kiamat sughra dialami manusia ketika di dunia, misalnya kematian, kecelakaan, sakit, atau bencana alam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Imran ayat 185, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. Kemudian yang kedua ada kiamat kubra atau kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta dengan segala isinya, dimulai dengan guncangan yang sangat dahsyat, bumi menumpahkan segala isinya sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat, gunung-gunung terangkat hingga saling bertabrakan, air tumpah bahkan langit terbelah. Hal ini diterangkan di surat Al-Zalzalah ayat 1-2. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Al-Zalzalah ayat 1-2. Tanda-tanda hari kiamat dibagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil yang pertama, meluasnya perbuatan maksiat. Jumlah wanita lebih banyak dibanding laki-laki, ilmu agama tidak dianggap penting lagi, fitnah muncul di mana-mana, banyak terjadi bencana alam, dan pembunuhan merajalela. Itu sebagian tanda-tanda dari kiamat kecil. Yang kedua, ada tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama, matahari terbit dari arah barat. Yang kedua, ada lenyapnya Al-Quran dari mushaf dan dalam hati. Yang ketiga, rusaknya Ka'bah di Mekah.
Yang keempat, munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara. Yang kelima, munculnya Dajjal. Yang keenam, turunnya Imam Mahdi. Dan yang ketujuh, ada keluarnya Ya'juj dan Ma'juj di muka bumi ini. Kemudian kejadian hari akhir. Setelah bumi hancur lebur, dimulailah kehidupan di akhirat. Dimulai dari tahap pertama yang disebut alam barzah, yaitu alam kubur. Alam barzah adalah batas antara alam dunia dan alam akhirat. Manusia yang sudah meninggal menunggu datangnya hari kiamat di alam barzah. Keadaan seorang selama di alam barzah tergantung amal perbuatannya selama di dunia. Bagi orang yang banyak amal solehnya, mereka akan merasakan nikmat di dalam kubur. Sebaliknya bagi orang-orang yang banyak maksiatnya akan tersiksa di dalam alam kubur. Setelah kiamat tiba, manusia akan melalui perjalanan panjang menuju alam akhirat. Tahapan kehidupan di alam akhirat yaitu Yaumul Bahas atau hari kebangkitan, Yaumul Mahsyar hari berkumpul, Yaumul Hisab hari perhitungan, Yaumul Mizan hari pertimbangan, dan Yaumul Jaza hari pembalasan. Itu tahapan kehidupan di alam akhirat setelah manusia meninggal. Kemudian hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama ada meningkatkan iman dan takwa. Yang kedua bersikap rendah hati. Yang ketiga meningkatkan semangat belajar dan bekerja. Yang keempat menghindarkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Yang kelima mempererat persaudaraan. Dan yang keenam ada menghindarkan perbuatan dosa. Itu adalah sebagian dari hikmah beriman kepada hari akhir. Mungkin itu saja yang bisa Kak Aisyah sampaikan. Semoga sedikitnya ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Thanks for watching teman-teman. Salam semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen.